Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari scroll TikTok, upload story di Instagram, sampai chatting di WhatsApp. Hampir semua orang itu nggak bisa lepas dari platform-platform ini. Tapi, seperti halnya pisau bermata dua, media sosial membawa dampak yang bisa mempengaruhi kita dalam berbagai cara. Satu sisi, media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Kita bisa ngobrol sama teman lama atau bahkan cari teman baru yang punya minat yang sama. Di sini, kita juga bisa dapetin informasi dengan cepat loh. Mau update tentang tren terbaru atau berita terkini. Semuanya tinggal di ujung jari. Bahkan, buat yang kreatif, media sosial jadi ajang untuk ekspresiin diri lewat video, foto, atau tulisan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bahkan bisa jadi sumber penghasilan atau peluang karir. Tapi di sisi lain, media sosial juga punya banyak tantangannya. Kita sering banget terpapar konten yang bikin kita merasa kurang. Entah itu karena perbandingan hidup yang kita lihat di postingan orang lain, atau karena standar kecantikan dan kesuksesan yang kadang gak realistis. Hal ini bisa ngebuat kita ngerasa insecure atau bahkan stres. Selain itu, media sosial juga rawan loh jadi tempat penyebaran hoax atau berita palsu yang bisa bikin kita salah paham atau panik. Tak jarang juga kita dengar soal pembulian yang makin banyak terjadi, bikin orang jadi trauma atau merasa tertekan. Bahkan, meskipun media sosial membawa banyak manfaat, kita tetap harus bijak dalam menggunakannya. Kalau nggak hati-hati, media sosial malah bisa jadi sumber stres atau masalah loh. Sebaiknya kita tetap jaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata supaya bisa tetap sehat secara mental dan emosional. Hai, kenalin, gue Rido. Kali ini gue akan membahas mengapa media sosial sering dianggap sebagai tempat yang toksik. Media sosial sering dianggap sebagai tempat yang toksik karena dapat memunculkan perasaan yang negatif, kecemasan, maupun rasa rendah diri. Hal ini memungkinkan kita untuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Namun, media sosial juga bisa memberikan dampak yang positif, seperti untuk koneksi sosial, koneksi hiburan, maupun yang lainnya. Interaksi media sosial dapat memicu hormon oksitosin, yang dapat membuat kita lebih bahagia dan mengurangi stres. Solusi pragmatis yang disarankan adalah menggunakan media sosial secara bijak. Fokus kepada manfaat media sosial seperti untuk mencari ilmu ataupun sebagai mencari inspirasi ataupun membangun hubungan. Nah, intinya media sosial itu adalah alat yang bisa memberikan manfaat atau justru menjadi masalah tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, di sini juga kita udah ada beberapa narasumber untuk memintai pendapat tentang topik kita kali ini. Kita langsung aja ke narasumber. Hai, perkenalkan nama gue Amina. Nama aku Sonia. Gue Rika. Gua Mutia. Jadi di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya tentang kayak membahas sosmed itu toksik, sosmed itu kayak mana. Tapi sebelum itu gue mau ngejelasin nih sedikit tentang pengertian dari komunikasi massa. Karena kan kita bakalan ngebahasnya tentang ke masa-masa media massa itu kan. Nah, jadi komunikasi massa itu komunikasi yang dari proses penyampaian pesan dari beberapa pihak ke pihak lain yang disampaikan itu melalui media seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Jadinya itu kan memang terhubungnya ke media sosial. Nah, jadi di sini tuh langsung aja kita bakalan ngebahas ke dampaknya gitu kan. Kayak pengaruhnya buat mahasiswa itu kayak mana dari dampak-dampak negatifnya, positifnya, dan kita tuh bakalan ngebahas gitu loh. Jadi menurut gua pribadi ya, sosmed itu nggak semuanya toksik gitu loh. Kayak ada sisi negatif, sisi positifnya. Contohnya nih, kita kan terkoneksi, kita bisa ngobrol seperti gini kan juga kan gara-gara sosmed itu kan. Iya, tapi kan nggak bisa dipungkiri juga kadang sosmed itu bisa buat kita down. Karena kita tuh ngeliat postingan-postingan orang yang tiba-tiba kaya raya, jadi kayak hidup kita tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Nah kan itu tergantung cara kita merespon ya. Sosmed emang bisa bikin kita membanding-bandingkan diri. Tapi kan itu karena kita yang ngizinin. Bener sih,
Tapi powerful itu sekaligus bahaya. Kayak contohnya keseharian kita. Orang tuh banyak mengejek. Salah dikit aja langsung di roasting. Apa-apa langsung dihujat gitu. Ini gimana? Betul sih, itu emang parah. Tapi menurut gua balik lagi ke individunya gitu loh. Karena kan gue juga pernah baca kan, kalau sosmed itu bisa meningkatin hormon oksitosin, yaitu hormon yang bisa bikin kita lebih bahagia gitu. Bahagia maksudnya kayak bahagia ngeliat pencapaian orang lain lebih sukses dari kita. Tapi tuh kayak hidup kita di sosmed itu kayak pilpres nggak sih? Tiap hari tuh kayak di komentari sama netizen gitu. Tapi bukan berarti kita harus menghindari sosmed sepenuhnya kan? Kalau kita paham cara kinerja otak kita, itu lebih bijak. Sosmed itu ibaratkan pisau. Bisa buat masak, bisa juga ngelukain diri kita sendiri. Aku setuju sih, tapi tetap aja anonimitas seseorang itu juga gampang terbawa toksik, dunia toksik, gitu kan. Mereka tuh gampang meremehkan seseorang, kayak bahkan ada kasus pembulian tanpa mereka tuh memikirkan bagaimana dampak kedepannya gitu. Iya sih, gue juga sering lihat itu kok. Kayak seumpama sosmed itu bikin seperti yang dikatain sama Rika tadi, kayak bisa bikin kita jadi bikin melukai kita atau bikin membuat jadi masak gitu ya. Terus tapi menurut gua fokus aja loh ke manfaatnya. Kayak sosmed ini kan selama ini banyak kan kayak membantu kita ngerjain tugas, membantu kita bangun bisnis dan yang menghasilkan uang, membantu kita bikin konten. Jadinya kayak fokus aja ke manfaatnya gitu loh. Ya masalahnya nggak semua orang bisa menggunakan sosmed buat itu sih. Kadang semua orang itu menggunakan sosmed, kadang ada yang buat membanding-bandingkan diri sendiri gitu. Kadang kalau kita nggak keren, kita nggak bisa buat tren. Ya makanya penting buat kita tahu kapan buat logout. Kalau gue pribadi sih detox sekali-kali itu nggak apa-apa sih. Makanya dari itu kita tuh harus bisa pinter-pinter memilih yang mana yang baik, yang mana enggak. Karena dunia toksik itu bahaya banget buat kita. Kayak nggak penting itu loh buat kitanya gitu. Makanya kita tuh harus bisa memilah yang mana yang baik gitu. Nah, gue setuju sih apa yang dikatain Sonia. Daripada kita tuh fokus ke hal-hal negatifnya, mending coba aja fokus ke hal-hal positifnya. Semisal mengubah diri sendiri, semisal dari mengubah diri sendiri ya, jadi ke jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain, jangan pernah berkomentar jahat sama orang, jangan pernah bikin kita kayak ngerasa kok gue sama dia kok beda ya, kayak gue ngerasa insecure sama dia. Jangan, kayak fokusin aja, oh gue bisa, gue bisa sama kayak dia, gue bisa bikin gue itu bisa ke lebih dari dia gitu. Setuju sih, cuman gimana caranya untuk memperluas itu semua? Edukasi sih. Hal-hal begini kan emang harus dipelajari sejak dini. Iya sih, menurut gua itu bener sih, kayak dari kecil kan. Iya, dari tapi kecil. menurut gua lebih ke dia bener sih dari kecil ya. Tapi dari ketika kita udah gede, kita udah dewasa itu lebih dimatengin lagi gitu loh. Ya itu kan tergantung cara kita bagaimana iniin sosmednya kan. Iya sih. Ya benar, makanya itu harus bisa memilah. Semoga aja orang di luar sana juga mereka tuh sadar bahwa itu tuh nggak baik dunia toksik itu. Mereka tuh harus punya kesadaran masing-masing untuk diri dia sendiri maupun untuk orang lain. Iya gitu ya. Jadi sosmed kita itu harus pinter-pinter lah memilah sosmed itu mana yang baik, mana yang toksik itu kan. Jadinya mungkin itu aja nggak sih ya. Iya. Kayak semoga aja yang dengerin ini ya dari ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh bisa bermanfaat gitu loh buat semuanya gitu. Iya. Amin. Mungkin itu aja sih yang obrolan kita hari ini. Semoga aja bisa bermanfaat bagi sebagian orang ataupun bahkan bagi semua orang dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa ataupun bahkan orang tua. Kan banyak ya orang tua sekarang yang main sosmed, Facebook, sangat gaul banget gitu loh. Mungkin itu aja sih ya dari kita. Mungkin kita akhiri aja ya ngobrol santai kita hari ini. Bye bye.